Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf, perekamannya menggunakan handphone karena laptop terjadi masalah. Sini bisa merekam, cuma nggak ada suaranya gitu. Jadi eh, ada trouble gitu ya, ada trouble. Jadi saya menggunakan handphone untuk merekam ini. Baik, perkenalkan nama saya Cecep Mulyadi. Saya dosen teknik mesin ya, Universitas Sangga dalam penelitian di sini merupakan kewajiban tridharma ya seorang dosen sebagai tugas agar lebih berkembang untuk mengembangkan penelitiannya atau mengembangkan ilmunya. Nah, pada penelitian ini saya lebih tertarik ya karena ini akan berdampak cukup besar bagi dosen, mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk menciptakan atau membuat suatu terobosan ya sehingga menghasilkan yang terbaik gitu ya dalam suatu produk atau apa misalnya dalam bidang saya. Nah, baik untuk penelitian yang setelah saya buat mungkin bisa dilihat di Google Scholar. Nah, di sini bisa dilihat di Google Scholar. Nah, penelitian yang saya buat di sini semuanya berhubungan dengan teknik mesin, cuma ada yang elektronik ya. Kenapa? Karena kemajuan mesin itu diiringi dengan elektronik ya. Makanya saya berpikiran, ya saya harus berkembang dengan elektronik ya meskipun ya saya belajar gitu ya, belajar sedikit-sedikit tapi insya Allah ya sambil belajar sama teman atau sama mahasiswa, nah itu akan menambah ilmu ya. Jadi itu penelitian yang saya lakukan selama ini. Nah, selanjutnya untuk roadmap penelitian di sini saya ke arah mesin gitu ya. Roadmapnya ke arah mesin. Cuma karena mesin otomotif ya khususnya saya ini ada maju ke elektro, maka roadmapnya saya harus bisa elektro juga ya, sehingga mengerti gitu ya, mengerti tentang elektro ya. Makanya di sini karena ini ada satu penelitian ya, beberapa penelitian beberapa penelitian tentang map sensor. Jadi map sensor itu kan komponen elektronik yang digunakan di mobil ya untuk mendeteksi berapa udara yang masuk gitu sehingga menentukan tenaga konsumsi bahan bakar gitu ya pada suatu kendaraan gitu ya. Jadi saya meneliti ini ya. Nah, ini bisa dilihat nanti penelitian yang saya sudah buat. Alhamdulillah udah diterbitkan di jurnal di Proceeding International ya di Universitas Sangga ini pada tahun 2019 ya. 2019 kalau nggak salah bulan November saya ingat. Nah, kenapa di sini? Nah, ini di sini ada map ya. Jadi map itu yang tadi ya untuk sensor untuk mendeteksi udara ya, untuk mengetahui konsumsi bahan bakar, tenaga ya, terus emisi. Nah, itu map. Nah, nanti si map ini pada penelitian ini dimodifikasi supaya nanti lebih efisien. Nah, gimana? Dihitung, mulai saya dihitung dengan mahasiswa dihitung. Nah, udah dihitung nanti ketemu ya. Ketemu nanti eh, standar dan modifikasinya. Itu standar. Nah, ini untuk RPM-nya dan setelah itu nah ini ketemu ya. Nah, selain juga dihitung juga dilakukan penelitian. Nah, misalnya berapa RPM di sini. Nah, itu diuji coba gitu ya, apa sama atau tidak dengan hasil hitungan. Nah, itu metode yang saya gunakan untuk penelitian ya, salah satu penelitian. Mungkin pembahasan elektroniknya cukup ya, cukup
membahas tentang map ini ya, map sensor ini. Nah, selanjutnya makna dan penelitian yang saya buat itu tidak lepas dari berbagai hal yang berhubungan dengan teknik mesin ya, tentang pemanfaatan misalnya saya di sini PLTU ya, kebetulan kemarin saya meneliti tentang PLTU. Nah, di mana di sini idenya itu awalnya itu batu bara itu mahal gitu ya. Terus kalorinya rendah. Gimana supaya bisa menekan konsumsi bahan bakar itu ya, batu bara, tetapi dengan harga yang murah. Maka saya lakukanlah ada ide gitu ya, jadi suatu sistem PLTU di mana dari gas buang. Di gas buang itu akan menghilangkan kadar air pada batu bara sehingga meningkatkan kalorinya gitu ya. Gitu. Jadi si gas buang itu dapat dimanfaatkan yaitu dengan menghilangkan kadar air pada batu bara. Nah, itu sudah saya buat jurnal ya. Kebetulan itu terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 ya. Nah, alhamdulillah meskipun eh, ya lumayan di Sinta 3 seleksinya ya. Nah, itulah beberapa penelitian yang saya buat ya. Nah, selanjutnya ada haki ya. Haki yang saya sudah masukkan ke dalam haki berupa jurnal karena kalau untuk produk belum ya. Nah, rencananya untuk produk ada nanti saya mau rencana tentang pembangkar sampah ya. Jadi sampah itu kan terlalu banyak lah di negeri ini ya. Dia harus dibakar gitu. Bagaimana menciptakan pembakar sampah misalnya asapnya sedikit gitu ya. Itu dikurangi gitu ya. Kalau nggak ada kan nggak mungkin ya. Tapi sedikit dikurangi lah gitu ya. Jadi nggak ada terlalu banyak gitu. Ada standarnya gitu ya. Kalau motor juga gitu kan. Mobil juga. Nggak mungkin nggak ada CO-nya ya, nggak mungkin nggak ada HC-nya, pasti ada gitu, cuma sedikit gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga saya harapkan mudah-mudahan penelitian selanjutnya saya itu ya pembakar sampah. Dan juga ada dua di sini ya yang haki itu ada power ini ya mengoptimalkan power plant ya hibrid ya. Jadi ini antara angin dengan fotovoltaik ya. Fotovoltaik itu artinya eh, energi surya ya, terus angin pakai turbin ya, digabungkan dengan energi PLN. Nah, nanti itu lebih lebih hemat gitu. Nah, diharapkan seperti itu ya. Saya udah alhamdulillah penelitiannya sudah ada, itu bisa dilihat di Google Scholar ya. Itu tentang mengoptimalkan power plant di sini. Nah, di mana di sini biayanya itu pembuatannya ya kurang lebih 200 juta ya. Terus per kilowattnya itu 1.700 lah, 1.750 ya per kilowattnya. Terus biaya perawatannya itu 11 juta per tahun gitu. Ya itu cukup murah lah kalau dibandingkan membangun suatu eh, listrik ya, tenaga listrik lainnya gitu ya, PLN gitu misalnya ya. Gitu. Terus di sini bisa 70% itu ya pasokannya oleh turbin sama oleh fotovoltaik tadi ya. Yang itu kurangnya itu 24% itu oleh PLN. Jadi di sini akan lebih optimal gitu ya untuk pemanfaatan energi ini karena lebih besar di sini pengaruhnya daripada menggunakan PLN gitu ya. Karena kalau di daerah sana yang jadi penelitian di sini ya itu ada sih PLN cuma kan ada industri ya, terus ada perumahan, terus ada yang lainnya lah ya. Jadi konsumsi PLN itu kurang gitu ya. Belum semuanya gitu ya.
kebagian untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Itu. Jadi makanya saya kepikiran ke arah sana untuk penelitiannya. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan tentang penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.